Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Nilaku. Di kesempatan video kali ini, saya akan coba menjawab 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan di channel ini. Sebelumnya, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dukung terus channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Oke, pertanyaan pertama, Bang mau nanya, setelah kolam terpal disterilisasi lalu diganti air sebelum tebar nila, apakah air perlu dikasih EM4 atau gimana? Oke, ini paling sering ditanyakan. Jadi, sistem meras itu adalah sistem yang sangat fleksibel. Jadi, kita tidak perlu ibaratnya menyiapkan air terlebih dahulu hingga airnya matang, ya, sehingga kita tidak perlu menyiapkan fermentasi untuk air itu sendiri. Karena sistem meras pada dasarnya menggunakan air yang bersih, sehingga air selalu kita sirkulasi, air dari kolam budidaya kita alirkan ke bak-bak tong filtrasi yang kemudian akan dinetralisir kandungan amoniaknya menjadi air yang lebih sehat lagi dan dialirkan kembali ke kolam-kolam budidaya. Jadi di sini pemanfaatan EM4 atau probiotik lainnya yang biasa digunakan di air budidaya di sistem meras tidak digunakan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini jawabannya adalah tidak. Kita tidak perlu menggunakan EM4 atau menuangkan EM4 sebelum melakukan tebar bibit di kolam yang menggunakan sistem meras. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sukses terus untuk channelnya. Saya tertarik dengan karet hitam antar sambungan pipa PVC antar tong. Itu karet apa ya? Apakah ada seal khusus? Oke teman-teman, jadi itu namanya adalah uniseal. Jadi uniseal itu berupa semacam karet yang lentur tapi dia kuat dan dia anti rembes. Jadi ketika penggunaannya dengan benar, kita melubangi baik itu tong filtrasi ataupun drum yang lainnya atau ember, lalu kita menempelkan unisealnya, maka dia akan anti rembes. Nah, buat teman-teman yang bingung di mana bisa membeli uniseal, mungkin bisa beli di Tokopedia saya. Saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Lalu pertanyaan yang ketiga yang juga sering ditanyakan, kolam fibernya beli di mana Bang? Mohon infonya. Jadi teman-teman, kebetulan kolam fiber ini saya tidak memproduksi ya, jadi saya juga menemukannya dari marketplace, saya mencarinya di Tokopedia. Jadi harga dan ukurannya itu sangat bervariasi dan penjualnya juga banyak. Jadi pandai-pandai teman-teman saja ya mencari supplier yang tepat dengan harga yang kira-kira terjangkau, maka bisa langsung beli di marketplace tersebut. Jadi kita saat ini hidup di zaman yang semuanya serba terkoneksi dengan internet. Jadi saya rasa apapun bisa kita temukan di marketplace, termasuk bak fiber yang saya gunakan di kolam budidaya sistem meras saya ini. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, pemberian bakteri starter nitrifikasi di ember Caltness cukup satu kali aja apa ada berulang kali? Pemberian makan di filter biologis kasih pelet berapa hari sekali? Berarti nggak butuh EM4, molase, kotoran hewan, dan lain-lain. Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi teman-teman, kalau melihat di video saya sebelumnya, saya melakukan pemberian bakteri nitrifikasi itu hanya sebagai starter. Karena kita tahu ketika kita menyiapkan kolam budidaya dan tempat filtrasinya di saat ikan belum datang, otomatis di kondisi seperti itu belum ada amoniak yang terbentuk. Jadi ketika kita menambahkan bakteri starter itu artinya kita menambahkan bakteri-bakteri nitrifikasi yang akan hidup menempati filter biologis kita. Dan tentunya bakteri-bakteri tersebut kan butuh makan. Mereka akan makan amoniak. Karena ikan belum ada, amoniak belum ada, maka saya celupkan pelet. Jadi saya memberikan pelet itu tujuannya supaya pelet menjadi kotoran dan menimbulkan amoniak, sehingga amoniak tadi akan digunakan oleh bakteri nitrifikasi untuk berkembang biak, untuk hidup, untuk memperbanyak diri. Jadi seperti itu ya alasannya. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu hanya cukup berulang? Tidak, itu hanya satu kali dan hanya sebagai starter di awal. Ketika itu semua sudah berjalan, maka kita tidak perlu lagi memberikan bakteri nitrifikasi ke dalam filter biologis. Kecuali kita melakukan pengurasan air di filter biologis. Takutnya ada beberapa bakteri nitrifikasi yang ikut terbuang, maka kita harus menambahkannya lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, satu kolam isi berapa dan lebar kolam berapa? Kalau di kolam fiber saya, ini saya menggunakan diameter ukuran 150 cm dengan tinggi air sekitar 70 hingga 75 cm. Satu kolam itu saya isi tebar bibit sekitar 200 ekor gitu ya. Jadi
Pada saat panen, maka saya akan mengambil 200 ekor kalau semuanya hidup. Tapi berhubung kita juga tidak pernah menghitung langsung, kita beli ke pembeli yang menjual bibit saat itu, kita beli 200 per karung, ya saya asumsinya saat itu 200 tanpa harus menghitung ulang apakah kurang dari 200 atau 200. Tapi intinya, satu kolam itu saya proyeksikan untuk dapat mengisi 200 ekor. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, mau tanya Bang, jika di Budek Damber ikan nila kita menggunakan aerator di setiap embernya, nah jika mati lampu selama kurang lebih 5 atau 7 jam, apakah ikan nila dalam ember masih kuat jika aerator mati? Saya rasa itu semua tergantung dari posisi kapan lampunya mati ya, listriknya mati itu kapan. Karena ketika kita melakukan pemberian pakan, terus setelahnya sekitar 5 jam kemudian lampu mati, maka bisa saya bilang itu masih aman. Karena dalam masa 5 jam setelah kita memberi makan, ikan sudah mengeluarkan amoniak dan amoniak sudah diserap ke filter dan sudah dilakukan proses filtrasi. Tapi mungkin ada kondisi di mana ketika kita selesai memberikan makan, terus lalu 30 menit kemudian lampu mati. Selama 5 hingga 7 jam, maka ini yang berbahaya. Kenapa? Karena dari 30 menit kita memberikan makan, ikan akan mulai mengeluarkan kotoran. Disitulah amoniak akan terbentuk. Dan jika lampu mati, artinya tidak ada sistem filtrasi yang berjalan. Maka amoniak akan terkumpul di kolam tersebut. Kalau sampai 5 hingga 7 jam dan kondisi kolam saat itu tebar padat, kemungkinan besar ikan tidak kuat ya. Atau jika kondisi itu terjadi, di saat lampu mati lebih dari 3 jam, kita mungkin bisa membuang air dasarnya, jadi supaya amoniak terbuang. Lalu kita menambahkan air baru, seperti itu caranya. Pertanyaan selanjutnya, harga ini lebih ke arah pernyataan sebetulnya, bukan pertanyaan. Harga ikan murah, peralatan banyak, dan mahal lebih ke hobi ini mah. Ya, ini kembali lagi ya ke tujuan teman-teman. Kalau kita ingin memulai berusaha, kita pasti memiliki hitung-hitungan. Dan kalau teman-teman memiliki proyeksi bahwa hitungan teman-teman tidak akan mencapai suatu laba, maka stop. Tapi kalau saya pribadi, saya mencapai suatu laba, makanya saya kembangkan terus. Jadi saya selalu memiliki pendapat, if you plan to fail, then you will fail. If you plan to success, then you will success. Artinya kalau kalian belum apa-apa sudah berbicara seperti ini suatu pesimisme ya, maka jangan dilakukan gitu. Jadi semua informasi yang saya informasikan di channel ini sifatnya untuk memberitahu aja untuk pemula gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa yang saya sampaikan ini kurang menguntungkan, ya just stop gitu, jangan dijalankan. Karena mungkin kita memiliki tingkat proyeksi tentang laba, perhitungan laba, perhitungan kerugian yang berbeda gitu ya. Jadi saya rasa kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman tertarik dan ingin memulai budidaya, maka jalankan. Maka jika tidak, stop, jangan dilanjutkan lagi. Oke, tidak terasa sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 8. Berapa ya modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha ternak nila seperti ini? Ini videonya sudah saya ulas, jadi mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan berapa banyak biaya yang saya keluarkan untuk menyiapkan ini semua mungkin bisa melihat di video yang lainnya. Karena saya sudah merangkum ya, termasuk detail biaya setiap peralatannya, setiap alat-alatnya, media filternya, bahkan hingga pembangunan fondasi dan infrastrukturnya saya sudah informasikan di sana. Totalnya sekitar 40 juta. Tapi itu semua fleksibel ya, tergantung teman-teman. Teman-teman mau memulai dari mana. Jika teman-teman sudah memiliki infrastrukturnya, ya maka teman-teman tidak perlu harus mengeluarkan uang sebesar itu. Saya mengeluarkan uang 40 juta karena saya harus menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Gimana kalau abang bikin konten masalah berapa FCR pakan pada sistem RAS? Apakah lebih tinggi dari sistem bioflok? Ini konten yang saya masih pikirkan. Apakah saya perlu membuat konten seperti ini? Karena saya pikir setiap sistem pasti memiliki keuntungan dan kelebihannya atau kekurangannya masing-masing. Tapi kalau di sini saya membandingkan antara FCR, RAS, dan bioflok, saya rasa kurang tepat ya. Karena mungkin sistem bioflok yang saya terapkan belum semahir orang-orang lain yang terapkan gitu ya. Dan ketika ada orang lain juga mencoba sistem RAS, mungkin perhitungan dan cara dia menerapkan sistem RAS berbeda dengan yang saya terapkan di sistem RAS saya. Walaupun sedikit perbedaannya itu mempengaruhi tingkat FCR. Tapi kalau hanya ingin berbagi FCR saya yang sudah saya lakukan di kolam RAS berapa, per hari ini kebetulan satu kolam bundar saya itu habis ya, sudah dipanen. Itu totalnya 58 kg, jadi saya memiliki detail catatannya,
dan total pakan yang saya keluarkan untuk satu kolam tersebut 50 kg. Jadi FCR-nya 0,8. Tapi bagaimana dengan bioflok? Ya kembali lagi, saya bukan praktisi yang menjalankan sistem bioflok, jadi saya tidak akan membuat perbandingan FCR antara bioflok dan RAS. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Nggak terasa ya, ternyata lama juga. Mau tanya Om, kalau untuk kolam beton dengan menggunakan sistem RAS apakah bagus? Oke, sistem RAS itu bisa digunakan di semua jenis media budidaya apapun. Jadi yang namanya sistem RAS itu kebetulan kita menitik beratkan pada sistem filtrasinya saja. Jadi ketika kita sudah memiliki konsep tentang bagaimana filtrasi yang baik untuk sistem RAS, ini kita bisa pindahkan ke semua media budidaya yang akan kita lakukan. Kebetulan per minggu ini juga saya akan mulai membangun kolam beton di mana mengadopsi sistem RAS juga. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video di channel ini, akan ada serial baru yaitu sistem RAS dengan menggunakan kolam beton. Saya akan mengulas semuanya dari nol, termasuk dari desain, pembuatan, hingga nanti pengaplikasian filter hingga tebar bibit. Sama seperti saya membuat serial video di kolam fiber. Saya rasa itu aja, sudah 10 pertanyaan, nggak terasa waktunya juga lumayan lama juga. Jadi nanti supaya teman-teman tidak bosan, maka saya stop dulu di sini. Nanti ketika ada 10 pertanyaan lain yang di luar dari konten ini yang sudah saya sampaikan di sini, akan saya ulas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan kemana-mana, tonton terus channel ini, subscribe dan like dan share supaya channel ini bisa terus berkembang lebih baik lagi.